Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bimo Triutomo dari Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang kanvas model bisnis dari website atau blog yang kebetulan juga saya menjalankan bisnis ini. Jadi dapat dikatakan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini adalah penggabungan dari teori dan juga pengalaman pribadi via blog Bimo Corner. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah customer segment atau saya lebih suka menyebut sebagai target pasar kita. Di sini saya menargetkan dua target pasar. Yang pertama adalah pencinta otomotif secara umum yang artinya mereka menyukai dunia otomotif, dan yang kedua adalah segmented atau kelompok khusus pencinta otomotif. Setelah kita tahu target pasar, maka selanjutnya adalah kita harus tahu bagaimana konten bisa tersiar kepada pasar atau dalam bahasa teknis disebut sebagai channels, tapi saya lebih suka menyebut sebagai kendaraan untuk menuju ke pasar. Saya menggunakan YouTube yang nantinya disisipkan situs ke blog dan juga sosial media, dalam hal ini adalah Facebook dan juga Instagram. Namun sebelum menyasar ke pasar, kita harus perhatikan senjata apa yang akan kita gunakan untuk membuat jualan atau jasa kita berbeda dari yang lainnya, atau dalam bahasa teknis disebut value proposition. Dalam hal ini blog saya memiliki nilai dalam hal gratis dan mudah untuk diakses, karena hanya butuh browser dan internet saja, serta update saya lakukan setiap hari sehingga pembaca tidak kecewa ketika datang lagi ke blog karena tidak adanya pembaruan. Setelah semuanya siap dan kita sudah mendapatkan pasar, maka hubungan antara kita dengan pembaca dalam contoh saya harus tetap dijaga. Saya menggunakan fanspage Facebook dan juga komunitas Facebook. Karena target pasar anak muda rata-rata menggunakan Facebook sebagai tempat mereka menghabiskan waktu. Salah satunya adalah komunitas atau grup-grup yang ada di Facebook juga bisa memaksimalkan nilai hubungan saya dengan pembaca. Tentu, setelah mendapatkan pembaca, saya juga harus mempersiapkan agar blog bisa menghasilkan income. Dalam hal teknis disebut revenue stream. Saya menggunakan dua metode, yang pertama adalah AdSense dan yang kedua adalah article placement. Khusus article placement, income tidak bisa continue seperti AdSense karena saya akan mendapatkan bayaran jika ada yang melirik blog dan meminta untuk dibuatkan tulisan ke produknya. Namun jika deal, penghasilannya lumayan juga ketimbang AdSense. Selanjutnya ada key activities. Ini seperti peluru yang saya siapkan untuk membuat blog saya tetap hidup. Saya biasanya menghabiskan waktu setelah ibadah sholat subuh untuk membaca berita-berita tentang dunia roda 2, kemudian mengadaptasinya dengan gaya saya sendiri. Memasuki malam hari, saya sering melakukan promosi via grup-grup Facebook. Hal ini rutin saya lakukan setiap hari. Kemudian ada yang namanya key research atau alat yang saya gunakan untuk menjalankan blog. Saya menggunakan laptop atau PC atau handphone untuk menulis dan menganalisa berita yang ada. Kemudian saya membutuhkan internet untuk memposting artikel. Tidak ada usaha yang tidak mengeluarkan dana, maka dalam bisnis blog yang saya jalankan, saya juga mengeluarkan cost. Dalam bahasa teknis disebut cost struktur. Karena masih menggunakan jasa blogger, jadi saya hanya mengeluarkan biaya untuk kuota internet. Selanjutnya atau yang terakhir ada key partners. Tidak bisa sebuah bisnis berjalan sendiri, saya menyadari akan hal itu. Dalam kasus saya menggunakan sosial media untuk menjadi teman dalam tanda petik untuk blog, serta situs-situs besar seperti Kaskus untuk mempromosikan blog dengan cara menjadi penulis tamu di sana dan menyisipkan link blog saya. Nah, itulah kanvas model bisnis yang saya lakukan pada blog Bimo Corner. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.